Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Medi Supana Herman, kelas 12 IPS 3, ingin mempresentasikan tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Yang pertama, Nahdlatul Ulama. Sejarah berdirinya NU. Nahdlatul Ulama atau NU adalah sebuah organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 16 Rajab 1340 Hijriah atau 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Di kalangan pesantren dalam merespon kebangkitan nasional, membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wa'an atau Kebangkitan Tanah Air pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 mendirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri atau Kebangkitan Pemikiran sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari Nahdlatul Fikri kemudian mendirikan Nahdlatul Tujar atau pergerakan kaum saudagar. Serikat ini dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujar, maka Taswirul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Perkembangan selanjutnya untuk membentuk organisasi yang lebih besar dan lebih sistematis serta mengantisipasi perkembangan zaman, maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama. Untuk menegaskan prinsip organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Kanun Asasi atau prinsip dasar. Kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua, kitab tersebut kemudian diimplementasikan dalam Kitab NU yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Yang kedua, Muhammadiyah. Sejarah berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta, Kampung Kauman, pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah Islam ala Belanda, baik dalam satuan pendidikan, jenjang maupun kurikulumnya. Muhammadiyah pun menerima subsidi dari pemerintah Belanda. Organisasi ini sangat menekankan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, serta pendidikan keterampilan. Para alumni lembaga pendidikan Muhammadiyah diharapkan memiliki akidah Islam yang kuat, sekaligus memiliki keahlian untuk hidup di zaman modern. Dengan bekal akidah, pendidikan, dan keterampilan yang baik, kaum muslimin dapat mengembangkan kualitas hidup mereka sesuai dengan tuntutan ajaran Al-Quran. Bahkan sampai sekarang, Muhammadiyah merupakan ormas Islam besar yang memiliki satuan-satuan pendidikan sejak dari taman kanak-kanak hingga program pasca sarjana. Dalam tempo yang relatif singkat, arus gelombang Muhammadiyah telah menyebar ke seluruh Sumatera Barat, dan dari daerah inilah kemudian Muhammadiyah bergerak ke seluruh Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar ke seluruh Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.